Kalau sejarah aslinya terbuka, dunia bakal tahu bahwa pemerintah dunia yang ada sekarang itu bukan penyelamat dunia, tapi hasil dari kudeta besar-besaran. Dengan kata lain, mereka menguasai dunia karena menghapus musuhnya, lalu menulis ulang sejarah yang terlihat sah. Mereka kontrol dunia itu bukan cuma pakai militer, Pak, tapi juga pakai narasi. Sejarah yang mereka tulis itu bikin rakyat percaya bahwa pemerintah dunia sama dengan pelindung, bajak laut adalah ancaman, dan tindakan revolusi adalah sebuah tindakan yang kriminal. Kalau Void Century ini kebuka di One Piece, maka semuanya bisa aja berbalik gitu. Ya bisa saja pemerintah dunia bakal terlihat sebagai jahat yang sebenarnya. Inilah yang disebut sama Antonio Gramsci sebagai upaya mempertahankan hegemoni. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Nah, Indonesia ternyata pernah melakukan hal ini dan akan melakukannya lagi bulan ini, Bapak Ibu semua. Tentu kalian tahu nama Tan Malaka ya. Mungkin sekarang namanya mulai populer. Mulai banyak generasi muda yang tahu siapa beliau. Dia mulai disebut sebagai salah satu founding father di Indonesia. Tapi menyebut nama Tan Malaka bisa membuatmu menghabiskan hidup dan mati di penjara. Ini aneh, karena beliau sendiri adalah pahlawan nasional dan ditetapkan tahun 1963. Tapi nyebut namanya, lu bisa aja di penjara, apalagi baca bukunya, apalagi jual bukunya gitu. Mengapa hal ini terjadi? Karena Orde Baru saat itu menutup sejarah pergerakan kiri di Indonesia. Bukan cuma referensinya, bukan cuma bacaannya, tapi juga para tokohnya. Bahkan banyak kaum intelektual kita yang harus kehilangan warga negaranya. Dan semua ini terjadi setelah tahun 65 ya. Tentu kalian pernah nonton film Surat dari Praha ya kan. Tentu kalian juga paham dengan apa yang terjadi dengan sejarah resmi kita gitu. Sejarah resmi kita itu mencatat kekejaman PKI dengan menculik para jenderal pada saat itu. Tapi yang tidak ditulis oleh sejarah kita adalah jutaan warga Indonesia yang bahkan tidak tahu apa-apa, yang hanya simpatisan atau terhubung dengan kerabatnya dieksekusi dengan kejam tanpa peradilan. Yang selamat itu harus merasakan hidup dalam neraka. Status PKI dilekatkan pada identitasnya, hidupnya dalam persembunyian, dan banyak di antara mereka yang harus berganti nama dan keluarga. Dan gue bisa bilang ini lebih kejam dari cerita manga di One Piece, Pak. Di manga atau anime, walaupun lu keturunan dari Joy Boy pun, walaupun di nama lu ada inisial D-nya, Will of D-nya, lu tetap dapat kesempatan yang sama untuk bersaing sehat di birokrasi dan militer. Contohnya Monkey the Guard. Dia penyandang D, keturunan dari Abane hilang. Jika saja dia tidak menolak ya, mungkin sekarang dia udah jadi Flight Admiral atau Admiral tertinggi karena kekuatan dan pengaruhnya. Ada juga Jaguar de Solo yang bisa mencapai posisi sebagai wakil Admiral di cerita One Piece. Bayangkan coba betapa ironinya ini semua, teman-teman. Pemerintah kita lebih kejam daripada pemerintah dunia di One Piece.